Ratna Pal di Tangerang jadi sorotan. Beredar mural mirip Presiden Joko Widodo yang dilukis di wilayah Tangerang, Banten. Dia harus selesai sampai 2024. Kalau nggak tambah kacau. Tapi kritik harus tetap ada supaya Pak Jokowi tambah baik. Penghapusan mural mencuri perhatian publik beberapa waktu terakhir. Salah satunya yang terjadi di kota Yogyakarta dengan penghapusan mural bertuliskan dibungkam. Maka para seniman yang ingin menyampaikan aspirasinya, mereka berebut ruang publik itu. Gitu. Akhirnya tentu saja mereka akan berada di posisi yang ilegal. Tapi posisi ilegal tidak hanya ditempati oleh para seniman saja loh. Bagaimana dengan iklan sedot WC, badut, segala macam yang ditempelkan sesukanya gitu. Apakah berizin? Tidak juga. Itu coret-coret kayak gitu ganggu gak sih abang ya? Itu coret-coret kayak gitu. Jorok ya? Gak enak dilihat ya? Ngomong masalah vandalisme, dari kata dasarnya vandal itu jelas. Segala hal yang berbau merusak itu pasti, tidak harus dalam bentuk karya seni. Tindakan vandalisme, aksi vandalisme, ya kayak gitu. Jika sebuah karya seni disebut vandalisme berarti oleh yang menyebutnya karya ini disebut merusak, mengganggu atau apapun. Maka itu disebut vandalisme. Apakah dalam konteks seni bisa disebut begitu? Tentu bisa. Tentu bisa. Karena tergantung kan siapa yang merasa terganggu kan. Seringkali seni malah justru menjadi kendaraan bagi orang-orang yang ingin menggugah sesuatu. Yang berarti di situ ada kritik, ada apa segala macam. Tulisan kayak gitu sih ganggu nggak sih? Yang kayak gitu di sana banyak gitu. Sebenarnya kalau di sini kan namanya jalan ya. Ya kalau saya masyarakat biasa ya saya mau bilang maksudnya kebersihan itu kan. Iya. Apalagi yang tulisannya yang terserah kayak gitu kan. Iya. Jadi kelihatannya tuh kesannya tuh aduh Jelek gitu ya. kalau wakil aspirasi rakyat ya setuju aja. Cuman kalau untuk mengarah ke situ gitu ya, merusak gitu. Nah, jangan. Kalau vandalisme sendiri kan dari kata vandal yang itu kalau kita lihat sejarahnya memang suku-suku Vandal di Eropa bagian utara gitu menyerang Imperium Romawi kuno saat itu. Ini kenapa nanti hubungannya dengan karya seni ya? Karena saat itu Romawi itu kan peradaban berkeseniannya kan tinggi, mewarisi dari Yunani kuno. Baik itu arsitektur, baik itu patung, baik itu seni rupa dua dimensional, itu sangat tinggi. Nah, suku-suku Vandal ini merusak. Maka seringkali hal-hal yang merusak terkait dengan sesuatu yang sudah ditata secara menarik, secara indah, secara terstruktur ini disebut sebagai aktivitas vandalisme. Dalam sejarahnya, gerakan anarkisme memang terkenal dalam berbagai macam perlawanan yang frontal. Masa anarkisme tercatat seringkali lebih menyukai aksi jalanan dibandingkan diskusi dalam ruangan. Dan kadang dalam aksi jalanan, ada yang jadi korban, entah tembok, kaca, atau pos polisi. Segala tindakan perusakan tersebut adalah tindakan vandalisme. Vandalisme singkatnya adalah aksi perusakan properti publik atau privat secara sengaja. Dan ini beda dengan anarkisme. Pertama, anarkisme adalah ide dan vandalisme lebih ke metode. Meski gerakan atau aksi anarkis sering menggunakan vandalisme sebagai jalan mengekspresikan penolakan, tapi vandalisme sendiri tak eksklusif milik anarkisme. Jika gerakan anarkisme melakukan vandalisme dalam aksi mereka, aksi tersebut sudah terukur. Alias, yang dirusak harus melambangkan apa isu yang mereka perjuangkan. Ketika mereka menolak aparatur negara, yang dirusak ya pos polisi. Berarti kalau dilihat kayak gitu kan sama aja kayak udah amatin ya. Saya nggak ada respon apa-apa dari pemerintahnya gitu. Balik lagi. Saya nanyanya ke masyarakat. Iya. Iya benar-benar.
Gue lebih memilih untuk bisa meng-hijack public space secara masif sih. Gue akan tetap nge-push diri gue sih, maksudnya gue orangnya ambisius. Karena kita tahu keadaan kotanya brengsek, kita yang ngelakuin graffiti itu makin seneng karena secara struktur bentuk perlawanannya tuh berasa. Pokoknya end goal gue itu adalah gue pengen nama gue di nama jalan gitu aja. Karena kotanya brengsek sih.